bersama mengubah dunia. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ratnawati SPD. Tempat tugas saya di SMK Negeri 1 Sengatemila. Saya menyambut baik kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10 dengan mewawancarai saya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Semoga bisa bermanfaat. Satu hal yang saya tekankan di sini, ketika menjadi seorang pemimpin, itu kita harus memiliki sifat bijaksana, kemudian rendah hati, bisa mengayomi semua pihak, tidak otoriter terhadap rekan kerja, dan yang paling penting adalah tetap mengedepankan kolaborasi di dalam bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak tergerak menggerakkan. Saya Joko Robianto, SPD CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Sengatemila, Kabupaten Lada, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, hari ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kali ini saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sengatemila, Kepala Sekolah termasuk Kepala Sekolah saya. Kepala Sekolah saya ini Kepala Sekolah yang terbaik yang berada di Kabupaten Lada. Nanti langsung Ibu ini yang akan memperkenalkan dirinya sendiri. Oke, langsung Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ratnawati SPD. Saat ini saya dipercayakan sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Ya. Baik Bu, selamat siang Ibu. Ya. Udah ketemu terus kita tiap hari ini Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Ya. Saya mau jadi wartawan hari ini Bu. Langsung saja ke pertanyaannya Bu, karena saya sekarang mau wawancara Ibu untuk melengkapi tugas saya. Pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Kalau berbicara masalah dilema etika itu berarti terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau disebut benar dan salah, seperti itu. Kemudian untuk bujukan moral itu berkaitan dengan keputusan yang benar atau keputusan yang salah. Walaupun nantinya terkesan benar melawan benar, sehingga perlu ketelitian untuk menentukan apakah itu termasuk dilema etika atau juga bujukan moral. Nah, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukumnya bahwa apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika kita nanti di perjalanan masih bisa dikatakan benar dengan benar, berarti masalah tersebut adalah dilema dalam etika. Jadi kalau awam bujukan moral itu berurusan dengan ada hukumnya gitu. Tapi kalau misalnya dilema etika itu yang biasanya sulit kita untuk memutuskan, karena di satu sisi itu alasannya karena benar versus benar. Kalau misal kita memutuskan sesuatu itu mungkin menurut Ibu butuh pertimbangan yang matang. Terus lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Mohon maaf Ibu, saya bertanya, selama ini bagaimana Anda menjalankan atau Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama mengandung nilai-nilai kebajikan Ibu? Selama ini saya melakukan identifikasi dalam sebuah kasus itu dari berbagai sudut pandang, ya, tidak dari satu sisi, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut ketika diambil nanti akan memberikan efek yang besar kepada banyak orang dan tidak ada yang merasa dirugikan dari hasil keputusan tersebut. Jadi saya dapat simpulkan berarti Ibu tuh mengidentifikasi permasalahan itu, jadi dipikirkan secara matang baru diputuskan begitu ya Bu? Iya.
Sungguh sangat baik sekali Bu. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama itu sudah pasti kita menentukan penyebab permasalahan terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan siapa-siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Ya, kemudian menanyakan permasalahan itu kepada orang yang terdekat dengan yang bermasalah tersebut. Kemudian berdiskusi juga dengan warga sekolah dalam menentukan solusi, sehingga nanti dalam mengambil keputusan kita bisa menimbang lagi berbagai sudut pandang sebelum sebuah keputusan itu diambil. Sangat panjang sekali perjalanannya Ibu untuk menentukan suatu keputusan. Jadi suatu keputusan itu kalau misalnya tidak diputuskan secara matang, pasti nanti di akhirnya pasti nanti ada yang dirugikan. Tapi Ibu, saya yakin pasti mencari solusi yang tepat supaya tidak ada yang dirugikan. Oke Ibu, ke pertanyaan berikutnya lagi. Mohon maaf saya banyak tanya Ibu. Hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Dalam sebuah kasus itu kita harus menganalisis terlebih dahulu kasus tersebut. Ya, kemudian langkah berikutnya baru kita menentukan solusi dari permasalahan tersebut, menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku di wilayah tersebut, dengan tentunya tetap mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Nah, solusi tersebut yang diambil nantinya itu sekiranya nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang untuk jangka waktu yang panjang. Jadi solusinya itu harus bermanfaat bagi banyak orang yang Bu. Terus keputusan itu juga bermanfaat bagi siswa dan menguntungkan bagi siswa juga. Oke, ya Ibu. Terus pertanyaan lanjutannya Ibu, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangan Ibu nih. Tantangan yang paling besar dalam mengambil keputusan itu adalah ketika kita mencari keputusan yang terbaik, ya, jika kedua masalah itu timbul dari pihak yang sama-sama benar. Nah, dalam mengambil keputusan, ya, tentunya nanti keputusan tersebut itu harus menguntungkan kedua belah pihak yang dinyatakan sama-sama benar tadi, dan tidak merugikan salah satu dari kedua pihak tersebut. Kalau misalnya Ibu menghadapi ada salah, ada benar, itu gimana Bu? Solusinya Ibu? Jika dalam kasus permasalahan salah dan benar, berarti kita harus menggali dulu apa yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi, dan kita sudah tahu mana pihak yang menurut hasil pengamatan kita benar dan menurut hasil pengamatan kita ada yang salah, maka sudah pasti kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dalam menentukan keputusan apa yang akan kita ambil untuk masalah benar dan salah tadi. Tetapi nanti keputusan yang diambil itu tidak menguntungkan salah satu, baik itu pihak yang benar ataupun pihak yang salah, tetapi menguntungkan kedua belah pihak. Baik Ibu, Ibu sebagai kepala sekolah mempunyai pengalaman yang bagus tentang kepemimpinan, jadi saya harus banyak belajar sama Ibu nih supaya bisa meniru Ibu nanti untuk kedepannya. Pertanyaan berikutnya lagi Ibu, yang keenam, apakah Ibu memilih jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikan prosedur tersebut Ibu? Jika sebuah permasalahan yang timbul itu ringan, artinya tidak terlalu
nantinya memberikan dampak yang terlalu besar, maka keputusannya bisa diambil saat itu juga. Tetapi jika masalahnya yang timbul agak besar dan masalah itu antara benar dengan benar, lawannya benar, sama-sama benar dan benar, biasanya saya melakukan butuh waktu dulu untuk mengidentifikasi masalah tersebut, dan biasanya perlu waktu yang agak panjang untuk menganalisis masalah yang ada. Oh iya, berarti tergantung permasalahan yang timbul ya Bu. Iya. Kalau misal dampaknya tidak begitu besar, mungkin bisa diputuskan secara langsung ya Ibu. Tapi kalau misal dampaknya besar dan untuk kepentingan sekolah, itu butuh proses yang panjang untuk memikirkannya ya Ibu. Pertanyaan berikutnya lagi Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Siapa yang membantu Ibu nih untuk mengambil keputusan? Sebenarnya yang disebut membantu benar-benar fokus ke satu orang tidak ada, tetapi melibatkan semua warga yang ada di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, kita di sekolah ada wakil kepala sekolah, ada kepala program keahlian, ada juga wali murid, ada juga wali kelas. Nah, sehingga kita harus menggali informasi juga dari stakeholder yang ada di sekolah tersebut, sehingga permasalahan tadi bisa kita ambil solusi yang baik. Artinya ketika kita menggali dari orang terdekat yang memiliki masalah, ya, orang yang terdekat dengan orang yang memiliki masalah tadi, keputusan yang akan kita ambil itu bisa lebih spesifik lah, sehingga bisa diselesaikan atau kita bisa menentukan alternatif solusi yang terbaik untuk masalah tersebut. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu. Sangat memuaskan jawabannya tadi. Sekarang untuk pertanyaan yang terakhir, mabuk banyak tanya nih. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan Ibu tentang dilema etika misalnya Ibu? Satu hal yang bisa saya ambil dari permasalahan yang timbul dalam dilema etika tadi, itu membuat kita menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan. Artinya untuk menentukan sebuah keputusan dalam permasalahan itu memang diperlukan pemikiran yang tenang, bijaksana, dan dengan mempertimbangkan banyak hal, sehingga nantinya solusinya akan menjadi solusi yang terbaik buat lingkungan sekolah untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Mungkin itu terakhir Ibu. Terima kasih Ibu, jawaban yang Ibu berikan sangat memuaskan dan sangat membantu saya untuk belajar, karena ini adalah proses pembelajaran saya bersama teman-teman. Terima kasih Bu sudah membantu saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para calon guru penggerak Kabupaten Banda, Dinas Provinsi Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Amsius. Tempat tugas saya di SMK 1 Semanggi yang berada di Kabupaten Semanggi. Kemudian tempat tugas di SMK Negeri 1 Semanggi. Kemudian saya secara pribadi menyambut baik kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10, mewawancarai bertukar pengalaman dengan saya tentang bagaimana mengambil keputusan
berbasis nilai kebajikan. Semoga dengan kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi mereka dan bagi kawan-kawan calon guru penggerak untuk semuanya. Jangan tidak mau belajar mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini sangat membantu rekan-rekan guru untuk lebih maju sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joko Robianto, CGP Angkatan 10, SMK Negeri 1 Sungai Temila, di Kabupaten Landa, Provinsi Kalimantan Barat. Baik, hari ini saya untuk memenuhi tugas yaitu demonstrasi kontekstual modul 1.3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Baik, hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang sangat hebat. Kebetulan kepala sekolah ini ditugaskan di SMK Negeri 1 Sebangki. SMK ini baru berdiri sekitar tahun 2019. Nanti Bapak kepala sekolah ini juga sangat berbakat di bidangnya karena sudah lama menjadi guru. Nanti kita perkenalkan. Sekarang langsung saya arahkan kepada kepala sekolah SMK Negeri 1 Sebangki. Silakan Bapak. Terima kasih kepada Pak Joko. Salam kita. Baik, saya perkenalkan dulu. Nama saya Amsius. Dulu pernah mengajar di sekolah yang sekarang Pak Joko juga menjadi ketua sekolah. Kemudian pada tahun 2019 saya dipindahkan ke Dinas Pendidikan untuk memimpin SMK Negeri 1 Sebangki. Ya. Tapi sekarang sampai saat ini karena masih dalam bentuk sambil belajar menjadi pimpinan, memang pemimpin itu tidak gampang untuk proses belajar dari pengalaman. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan untuk perkenalan. Baik, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Lama kita udah ketemu, Pak. Padahal udah satu tim ya, Pak. Ya. Jadi hari ini saya mau wawancari Bapak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ke Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Baik, terima kasih kepada Pak Joko. Ini memang dari pimpinan ini selalu ditanya, ya, bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah kasus. Pertama, kita lihat dulu akar masalah kasus. Ya, kalau sudah jelas kasusnya, baru kita ambil tindakan. Ya. Sehingga kalau kita menurut tidak salah, karena kita juga harus menjaga bagaimana privasi seseorang, ya, seseorang. Jadi sehingga dia nanti begitu kita ambil keputusan, dia tidak merasa dirinya mendapat masalah kasus dalam kasus tersebut. Memang harus bijak di dalam mengambil keputusan ini, karena kalau kita salah berbicara larinya kan nanti ke hukum. Hukum ini artinya konsekuensinya kalau salah diprotes orang ya harus siap menerima. Ya. Kita tidak berbicara artinya ya orang tersebut bersalah. Kita tahu dia bersalah, tapi ya setidaknya kita harus mampu supaya dia bisa berubah di kemudian hari. Ya. Nah, jadi kalau artinya ini bukan pelindungan namanya, tapi kita ya menjaga juga wibawa kawan-kawan guru, ya. Baik, dan karena sekolah ini kan yang menilainya bukan hanya guru, tetapi juga pemerintah, masyarakat. Dan ini harus berkolaborasi
Jadi kalau mengambil keputusan yang sifatnya tadi adalah rujukan moral, ya sebaiknya kita ajukan kepada bawahan kita supaya tidak boleh melanggar aturan yang bertentangan dengan moral tersebut. Itu saya jawabannya. Ya, sungguh sebagai kepala sekolah itu banyak pertimbangan ya, gimana memutuskan sesuatu, apalagi kasusnya benar sama benar Ya. sungguh sangat sekali itu dilematika sangat dilematika sama sekali. Jadi sebagai kepala sekolah juga harus memperhatikan dengan matang tindakannya, apa yang ingin dilakukan gitu. Baik Bapak, sungguh sangat bagus sekali. Terus yang kedua Bapak, ada selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar. Ini kasusnya sama benar nih Pak, masalahnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Tadi sudah saya sampaikan dari yang pertama. Kita melihat dulu ya, kalau memang sama-sama benar ya harus bisa. Artinya pertama lihat dulu kepentingannya untuk apa. Iya, Dulu itu harus ada. Kita harus tahu dulu ya. Kalau untuk sekolah atau bukan. Kalau untuk sekolah ya lanjut. Kalau untuk di luar bukan artinya kita tidak punya peran. Tapi kalau bisa utamakan yang sekolah dulu ya. Sehingga nanti ada manfaat perubahan di sekolah tersebut untuk berkelanjutan dan bisa kita kembangkan untuk kedepannya ya. Jadi sehingga artinya tidak merugikan sekolah. Kalau di sekolah kan kita tujuan kita jadi pimpinan ini mengembangkan sekolah itu supaya bisa maju, berkembang dan bermanfaat baik secara diri kita sebagai pimpinan, guru, masyarakat, terus juga negara dan lembaga yang bertanggung di bidang pendidikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Iya. Sungguh harus perlu penimbangan secara matang Ya, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, dari kasus ke kasus. Ya, kalau misalnya permasalahan sama-sama benar, jadi butuh proses untuk menyelesaikannya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan berikutnya lagi Bapak. Langkah-langkah Bapak atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan selama ini kalau misalnya menghadapi kasus demikian Bapak? Baik. Untuk kasus pertama kita lihat dulu kasusnya apa. Jadi kalau kita sudah tahu kasusnya, artinya kita ya baru kita ambil satu tindakan. Setelah tindakan baru dipelajari. Sehingga ketika kita mengambil suatu keputusan itu tidak merugikan ya orang yang bersangkutan, baik kita maupun guru-guru. Artinya kasus ini kan menyangkut tentang lembaga sekolah, maka kita sebagai pimpinan harus bijak di dalam mengambil keputusan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Artinya harus berimbang antara kinerja kita, keputusan kita nantinya ke depannya supaya lembaga tersebut bisa maju dan berkembang dengan baik ya. Sehingga keputusan tadi ya artinya yang kita buat itu sama-sama bermanfaat bagi baik kepala sekolah, guru, masyarakat ya, termasuk ya masyarakat lah yang utama. Kalau negara ini kan luas ya, secara luas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya, dari pertanyaan tadi saya simpulkan berarti Bapak lebih banyak berdiskusi ya Pak. Iya, berdiskusi. Permasalahan yang ada di sekolah sama-sama guru. Jadi diutamakan rasa kekeluargaan gitu ya Pak. Jadi memutuskan juga nyaman, enak gitu ya Pak. Iya. Berikutnya lagi pertanyaan berikutnya lagi Bapak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Kalau kita bicara tentang efektif tidaknya suatu keputusan dalam etika ini, ya artinya kita lihat ada perubahan nggak, ya, di dalam lembaga tersebut, ya, dari sekolah, guru, ya, kemudian tim. Ya, kalau nggak ada perubahan itu artinya nggak berjalan, ya. Jadi nggak efektif, maka perlu ada duduk bersama, kebersamaan lagi, kembali lagi, dibicarakan lagi. Karena kita di Senopati kan diwajibkan memang harus duduk bersama untuk membicarakan tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya. Kalau pas sekolah kan hanya menjalankan, ya, fungsinya manajemen, ya, prosesnya kepemimpinan dan sebagainya. Ya. Tapi dalam mengambil suatu keputusan, ya, itu tidak boleh tidak melibatkan, ya, stakeholder yang ada di lembaga seperti itu. Efektif tidaknya, ya, kita lihat hasilnya. Sekiranya itu yang dapat sampaikan. Iya Bapak. Sungguh singkat, padat dan jelas Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Jadi dari semua permasalahan itu harus ada solusi dari yang kita mencapai. Terus berikutnya lagi Bapak, saya ini banyak bertanya Bapak karena tugas saya mau mewawancari Bapak hari ini, jadi saya bertanya benar. Semoga apa yang saya tanyakan menjadi ilmu bagi saya Pak ke depannya. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika Bapak? Ini agak berat jawabnya. Apa saja ini merupakan tantangan dalam keputusan etika ini kan tentang apa namanya karakter sebenarnya, karakter guru, karakter kepala sekolah, karakter masyarakat, itu harus kita pahami dulu. Setelah dipahami, kemudian baru kita ambil suatu keputusan, sehingga nantinya baik kepala sekolah, guru, tenaga apa namanya usahanya, tata usahanya, kemudian semuanya masyarakat, ya, artinya harus bertanggung jawab di dalam semua itu. Artinya ya kita harus sama-sama, ya. Karena kalau kita bicara etika ini bukan hanya bicara etikanya saja, karena etika ini berhubungan dengan bagaimana kita melakukan, berbuat, berkolaborasi dengan profesi tadi. Apa yang kita tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian dapat, artinya dapat menguntungkan sekolah, ya. Karena dengan adanya kita memahami etika ini, ke depan kita bisa mengembangkan sekolah itu lebih baik, ya. Dan dikatakan sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kira itu yang benar, ya. Jadi hasil dari keputusan ketika ada permasalahan dilema etika dari benar lawan benar, Ya. jadi keputusan itu yang biasakan juga tidak merugikan salah satunya, ya. Ada bertanya lagi Bapak? Maaf, saya bertanya terus. Apakah Bapak memilih jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan permasalahan itu Pak? Atau kalau misalnya ada permasalahan secara langsung Bapak selesaikan secara langsung, ataupun Bapak jadwalkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak, kalau misalnya dilema etika? Baik, untuk menyelesaikan suatu masalah memang tidak gampang, perlu proses. Makanya di dalam sekolah itu dibuat ada apa namanya aturannya yang kita buat, ada jangka pendek, menengah, jangka panjang. Ya. Nah, jadi jangka pendeknya apa misalnya? Yang paling krusial di lembaga tersebut termasuk etika tadi, ya. Yang akan berdampak pada sekolah itu harus cepat kita selesaikan dulu. Jadi jangka menengahnya lihat nanti, ya. Artinya supaya kita ini
ya harus bisa memilah-milah itu supaya mudah dalam penyelesaiannya, ya. Sehingga nantinya ya, setidaknya itu ada manfaat yang kita ambil dari keputusan itu, karena perlu analisis panjang namanya. Setelah ditemukan baru kita simpulkan, baru kita sampaikan pada jangka panjangnya nanti, sehingga tahu kita kelebihannya apa, kekurangannya apa. Sekian yang akan saya sampaikan. Hanum memang luar biasa dalam menyelesaikan kasusnya. Ini perlu belajar banyak tentang penyelesaian kasus menjadi seorang pemimpin ya Bapak. Terus berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan, yang membantu Bapak ketika Bapak mengambil keputusan penyelesaian kasus tersebut Bapak? Kalau ditanya mempermudah atau membantu, ada. Saya bertugas kan di bawah naungan dinas pendidikan. Yang mau tidak mau harus berkomunikasi dengan dinas pendidikan. Nah, apa yang harus saya buat sehingga nanti saya melakukan suatu keputusan itu tidak menyalahi aturan yang dibuat ya negara, karena etika ini kan berhubungan dengan hukum. Tadi sudah disebutkan dari awal. Kalau kita salah bertindak, salah ngomong, salah melakukan, ya dampak yang akan terjadi. Saya kira tetap ada melalui dinas pendidikan. Ya, Kolaborasi berarti ya Pak? dinas pendidikan, guru-guru dan masyarakat. Itu. Terus ya Pak, tanya lagi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika Bapak? Bicara tentang pengalaman. Pengalaman itu sebenarnya akan muncul ketika kita mau artinya belajar, bukan dari diri sendiri tapi dari orang lain juga sangat penting. Ya. Belajar pada orang yang pernah sukses memimpin satu lembaga. Ya. Artinya setiap kita mau mengambil artinya keputusan memang harus bersama-sama, karena kita memimpin satu lembaga ya memang bukan hanya kita sendiri tapi perlu banyak. Maka mau belajar dari hal-hal yang telah kita lakukan, kemudian kita refleksi, kemudian nantinya kita simpulkan kira-kira kita ini sudah sampai final tidak. Pengalaman itu akan muncul ketika kita mau belajar. Tetap ada pengalaman, ya. Ada tingkat kepuasannya di dalam hati kita. Yang penting jangan kita mencampur adukan tugas itu dengan masalah pribadi. Tugas ya tugas, ya pribadi ya pribadi, sehingga kita tidak salah langkah. Ya yang jelasnya itu melatih kesabaran pengalamannya, tahu tentang karakter kawan-kawan. Apa maunya lembaga itu dibawa kemana, itu sebenarnya pengalaman yang paling menarik ya. Maka kita perlu harus memang sebab kalau kita mau itu bawa sendiri lah ya, saling berkolaborasi dengan kawan-kawan, tidak usah jauh dari teman-teman guru dan dengan dinas pendidikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk pengalamannya ya. Ya berarti yang saya dapat simpulkan yaitu belajar dan terus belajar. Ya. Kalau misalnya udah banyak pengalaman, situasi apapun yang kita hadapi dapat diselesaikan dengan baik ya Bapak. Ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, sudah mau diwawancarai saya untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3.1 Bapak. Saya mohon maaf lagi karena merepotkan Bapak. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah, semuanya karena saya manusia biasa Bapak, tidak luput dari salah Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya, telah memberikan saya kesempatan untuk diwawancarai.